Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila ridwani wa salawatu rabbihi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengemban mata kuliah Metode Tafsir Bapak Abdul Ghafur hafizahullahu taala. Semoga Allah menjaga beliau dan keluarga beliau. Dan juga teman-teman sekalian yang dicinta dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Sultan Muhammad Siddiq, perwakilan dari kelompok 3. Kali ini kita akan membahas metode tafsir yang sama dengan yang minggu lalu, yaitu metode tafsir Muqaran, tapi dengan judul yang berbeda. Untuk kali ini saya akan mereview skripsi dari salah seorang alumni Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Proses Penciptaan Alam dalam 6 Masa, Studi Komprehensif Tafsir Al-Manar dan Al-Jawahir fi Tafsiril Qur'anil Karim. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu saya berikan sedikit latar belakang mengapa kemudian si penulis memilih judul ini untuk judul skripsinya. Jadi mungkin saya ulangi perkataan saya di pertemuan Senin yang lalu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan sangat sempurna, dengan sangat tertata. Jadi di dalam ilmu sains, para ilmuwan, para fisikawan, mereka membagi 4 kekuatan besar yang membangun atau yang membentuk alam semesta kita. Yang pertama adalah gravitasi, gaya gravitasi. Kemudian yang kedua adalah gaya elektromagnetik. Yang ketiga adalah gaya nuklir kuat atau strong force. Dan yang keempat adalah gaya nuklir lemah atau weak force. Nah, keempat kekuatan besar ini membentuk dunia atau mengendalikan dunia dari 2 ranah, dari 2 sisi. Yang pertama adalah alam makroskopik, atau mungkin yang mudahnya adalah yang kelihatan oleh mata kita, seperti bagaimana kemudian matahari terbit dan terbenam, planet-planet mengitari orbitnya, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah ranah mikroskopik, atau mungkin untuk lebih mudahnya yang tidak terlihat oleh mata kita. Dan ini adalah kajian mengenai hal terkecil di alam semesta kita, yaitu atom. Bagaimana kemudian atom itu bisa dibelah dan sebagainya. Nah, yang perlu kita renungkan adalah sekalian, apakah kemudian dunia yang sangat terstruktur ini, yang sangat sistematis, yang sangat sempurna penciptaannya, apakah kemudian tidak ada yang menciptakan hal itu semua? Yang kemudian hal ini diyakini oleh para orang-orang yang tidak meyakini adanya Tuhan, atau para ateis yang mengatakan bahwasanya alam semesta ini atau dunia kita ini ada karena kebetulan. Ya, karena ada aja. Apakah kemudian seperti itu? Ya tentu tidak. Karena dalam keyakinan kita yang menciptakan segala sesuatu ini adalah Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari latar belakang ini, si penulis skripsi dia ingin mencari tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala maksud. Karena di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang menjelaskan tentang alam semesta. Ada 1081 ayat yang menjelaskan tentang penciptaan alam semesta. Nah, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Dan itu ada di beberapa ayat. Nah, si penulis di sini dia ingin mencari tahu apa maksud dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari atau 6 masa, menurut Tafsir Al-Manar dan juga Al-Jawahir fi Tafsiril Qur'anil Karim. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, yang mungkin yang bisa saya sampaikan adalah, untuk kelebihan dari skripsi ini yang pertama adalah topiknya yang menarik dan relevan dengan perkembangan zaman. Jadi topiknya di sini terkait proses penciptaan alam dalam 6 masa merupakan topik yang menarik untuk dikaji. Terutama di era modern ini di mana ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek berkembang dengan sangat pesat. Nah, jadi deskripsi ini juga membahas topik tersebut dengan pendekatan yang terpadu antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan juga mendalam.
Nah, yang kedua adalah metode penelitian yang tepat. Jadi ini metode penelitian di sini menggunakan library research atau kajian pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data-data primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian si penulis. Dan yang ketiga adalah analisis yang tajam dan kritis. Jadi penulis skripsi ini mampu melakukan analisis yang tajam dan kritis terhadap penafsiran kedua kitab tafsir yang menjadi objek penelitiannya. Jadi si penulis dan peneliti di sini dia bisa memberikan kita gambaran apa sih perbedaan antara tafsir Al-Manar dan juga tafsir Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran dalam menafsirkan sitati ayam tadi, 6 hari di dalam penciptaan alam semesta, langit dan bumi. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan yang komprehensif dan relevan dengan data penelitian. Itu untuk kelebihannya. Nah, yang untuk kekurangannya yang pertama adalah pembahasan yang terlalu umum. Jadi skripsi ini membahas secara umum tentang proses penciptaan alam dalam 6 masa. Dan yang kedua adalah pembahasan yang kurang mendalam tentang ilmu pengetahuan. Skripsi ini membahas topik tersebut dengan pendekatan yang terpadu antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Namun, pembahasan tentang ilmu pengetahuannya masih kurang mendalam. Hal ini menyebabkan analisis yang dihasilkan menjadi kurang komprehensif. Dan yang terakhir adalah kesimpulan yang kurang komprehensif. Jadi kesimpulan yang ditarik oleh penulis skripsi ini kurang komprehensif, dan kesimpulan ini lebih berfokus pada perbedaan antara kedua penafsiran, sementara persamaannya kurang dibahas secara mendalam. Nah, untuk ada beberapa saran yang mungkin bisa kami sampaikan dalam perbaikan skripsi ini. Yang pertama adalah penulis dapat membahas secara spesifik tentang masing-masing masa penciptaan. Hal ini akan membuat pembahasan menjadi lebih mendalam dan komprehensif. Yang kedua adalah penulis dapat menambahkan pembahasan tentang ilmu pengetahuan secara lebih mendalam. Hal ini akan membuat analisis yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif. Dan yang terakhir adalah penulis dapat menambahkan pembahasan tentang persamaan antara kedua penafsiran secara lebih mendalam. Hal ini akan membuat kesimpulan yang ditarik menjadi lebih komprehensif. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dari review singkat mengenai tafsir dari surat atau ayat yang menjelaskan tentang sitati ayam yang kemudian dibahas oleh skripsi ini. Dan saya rasa skripsi ini sudah sangat bagus, sudah sangat layak untuk dijadikan skripsi untuk mahasiswa strata 1 atau mahasiswa S1, dan semoga dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi kita yang ingin membacanya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.